Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nika Dinya Putri dengan NIM 241103159 dengan nomor absen 30 dari kelas R semester 4. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Pancasila dalam diriku. Adapun alasan saya memilih materi ini dikarenakan materi ini penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Siswa SD sedang dalam tahap pembentukan karakter, sehingga perlu belajar tentang sikap, moral, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini juga dekat dengan kehidupan siswa sehingga mudah dipahami dan diterapkan. Selanjutnya, saya memilih pendekatan saintifik. Nah, pendekatan ini digunakan karena sesuai dengan kurikulum Merdeka dan melatih siswa belajar secara aktif melalui langkah-langkah seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Pendekatan ini membantu siswa dalam berpikir kritis dan tidak hanya menghafal, tetapi memahami nilai Pancasila secara nyata. Kemudian selanjutnya saya memilih strategi inquiry karena strategi ini membuat pembelajaran berpusat kepada siswa. Siswa diajak untuk bertanya, mencari, dan menemukan sendiri informasi. Kemudian dengan cara ini siswa itu menjadi lebih aktif, kritis, dan pembelajaran tentunya menjadi lebih bermakna. Selanjutnya ada model discovery learning, yaitu model ini dipilih karena sesuai dengan usia siswa SD yang belajar melalui pengalaman langsung. Siswa tidak hanya diberitahu tetapi menemukan sendiri pemahamannya serta makna nilai Pancasila melalui kegiatan belajar. Hal ini membuat pemahaman lebih kuat dan membantu membentuk karakter siswa. Kemudian saya memilih beberapa metode. Yang pertama, diskusi kelompok. Nah, metode ini melatih kerjasama, menghargai pendapat, dan persatuan. Kemudian yang kedua ada metode tanya jawab, itu melatih berpikir kritis dan menghubungkan pengalaman dengan materi. Selanjutnya itu ada metode observasi. Nah, metode ini membantu siswa mengenali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamatan langsung. Semua pilihan ini bertujuan agar pembelajaran PPKN itu tidak hanya membuat siswa tahu, tetapi juga memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, kalian semua tampak bersemangat sekali ya pagi ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sarah, silakan pimpin doa untuk kita semua. Baik, terima kasih Sarah. Silakan kalian duduk kembali. Ibu akan mengabsen kalian satu persatu, jadi tolong kalian mengangkat tangan saat nama kalian ibu panggil. Yang pertama Bumi, yang kedua Sarah, yang ketiga Adam, yang keempat Aaron,
Yang kelima, Keza. Baik, tampaknya semua hadir, jadi tidak ada yang absen. Itu luar biasa sekali ya. Kita harus bersemangat pagi ini nih. Jadi sebelum memulai pembelajaran, itu coba kalian periksa dulu tuh pakaian kalian dan sekeliling kalian apakah sudah bersih, agar pembelajaran berjalan dengan nyaman. Baik anak-anak, ibu mau tanya dulu ya ke kalian. Siapa di sini yang pernah membantu temannya yang sedang kesulitan? Semuanya angkat tangan ya, luar biasa sekali. Bumi, silakan ceritakan membantu teman seperti apa yang pernah kamu lakukan. Luar biasa sekali, Bumi. Kamu sungguh baik hati. Nah, menurut kalian, sikap membantu teman yang seperti dilakukan oleh Bumi itu mencerminkan nilai sila keberapa dalam Pancasila? Ada yang menjawab kedua, ada yang menjawab kelima. Menarik sekali. Nah, hari ini kita akan belajar bersama untuk menemukan jawabannya. Tapi sebelum itu, ayo kita ingat dulu, siapa yang masih hafal bunyi setiap sila Pancasila? Mari kita ucapkan bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus sekali, tampaknya semua masih ingat ya, dan itu bagus. Kalian harus ingat bagian-bagian dari Pancasila. Kelima sila itu sangat penting sekali. Anak-anak, tahukah kenapa Pancasila itu sangat penting bagi kita? Pancasila itu bukan sekedar kata-kata, namun Pancasila adalah jiwa dari bangsa Indonesia. Setiap kali kalian bersikap jujur, tolong menolong, atau menghormati teman yang berbeda, itu disitulah Pancasila hidup dalam diri kalian. Hari ini kita akan bersama-sama menemukan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ibu yakin kalian semua pasti sudah menerapkannya tanpa kalian sadari. Sekarang, mari kita lihat apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan kita itu ada 3. Yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, itu kalian dapat mengelompokkan perilaku sesuai dengan sila-sila Pancasila. Dan yang ketiga, itu kalian dapat menunjukkan sikap kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab. Kita akan belajar dengan cara yang seru, dari menonton video, melihat gambar, dan nanti kita akan tampil presentasi. Itu ibu akan membagi kelompok. Baik anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan layar di depan. Ibu akan menampilkan sebuah video pendek tentang perilaku sehari-hari. Tugas kalian itu adalah amati dengan seksama. Perhatikan perilaku yang muncul. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Nanti kita diskusikan bersama ya. Baiklah, tadi kita
sudah melihat berbagai macam-macam perilaku yang telah Ibu tampilkan pada video. Nah, sekarang apa yang kalian lihat dari video tersebut? Bagus, kalian sangat jeli. Keza, menurut kamu perilaku paling mencerminkan nilai Pancasila dari video tadi itu apa? Tepat sekali. Dan menurut kalian, gotong royong itu mencerminkan sila keberapa? Ada yang menjawab ketiga, ada yang menjawab kelima. Nah, ini pertanyaan yang akan kita jawab melalui diskusi kelompok nanti. Nah, anak-anak, dari video yang kita tonton tadi serta diskusi yang telah kita lakukan, itu muncul banyak pertanyaan menarik. Sekarang, Ibu ingin kalian menuliskan pertanyaan yang muncul di benak kalian tentang video yang telah kita tonton tadi. Sudah? Bagus. Ada yang mau membacakan pertanyaannya? Pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus. Nah, inti dari pertanyaan kalian tadi itu bagaimana cara mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan inilah yang akan kita jawab bersama melalui kegiatan diskusi kelompok. Sekarang, kita akan bekerja dalam kelompok. Ibu sudah menentukan kelompoknya ya. Jadi kalian akan dibagi menjadi 4-5 orang dalam setiap kelompok. Bumi, Sarah, Adam, Aaron, dan Keza, kalian satu kelompok. Nah, tugas kelompok kalian adalah mendiskusikan dan mengelompokkan perilaku-perilaku yang kalian temukan sesuai dengan sila dalam Pancasila yang tepat. Ingat ya, dalam berdiskusi itu kalian harus menunjukkan kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab. Setiap anggota itu harus ikut berkontribusi. Baik anak-anak, bagaimana? Sudah? Ada yang bisa diidentifikasi? Pertanyaan yang bagus. Coba kalian baca lagi bunyi sila pertama dan kedua. Sila pertama berbunyi apa dan sila kedua berbunyi apa? Sila pertama berkaitan dengan apa dan sila kedua berkaitan dengan apa? Nah, kalian sudah bisa menemukan sendiri jawabannya. Itulah yang namanya belajar dengan penemuan. Jangan lupa tuliskan alasannya juga ya, bukan hanya jawabannya. Anak-anak, diskusi hampir selesai, waktu sudah hampir habis. Kalian masih ada 1 menit lagi. Pastikan kalian sudah menuliskan minimal 3 contoh perilaku untuk setiap sila dan sudah menuliskan alasannya. Sekarang, setiap kelompok tentukan siapa yang ingin mewakili kelompoknya untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan. Sudah siap? Kalian pasti bisa. Ingat,
Tidak ada jawaban yang sepenuhnya salah selama ada alasan yang masuk akal. Baik, saatnya kita mendengarkan hasil kerja keras kalian. Kelompok pertama, siapa yang akan maju? Penjelasannya yang bagus dan runtut. Silakan kalian kembali ke tempat duduk. Nah, dari penjelasan kelompok pertama tadi, adakah kelompok lain yang ingin menambahkan atau memiliki perbedaan pendapat? Oh, menarik. Ada perbedaan pendapat. Kelompok 2, jelaskan alasannya ya. Jawabannya yang sangat baik. Sebenarnya, gotong royong itu bisa mencerminkan lebih dari satu sila. Yang pertama, ia bisa mencerminkan sila ketiga juga, karena mempererat persatuan. Dan bisa juga mencerminkan sila kelima, karena merupakan wujud keadilan sosial. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, inilah pentingnya diskusi. Kita bisa menemukan pemahaman yang lebih dalam bersama-sama. Anak, dari yang kita pelajari hari ini, mulai dari pengamatan video, berdiskusi, sampai presentasi, apa kesimpulan yang bisa kalian ambil? Luar biasa, kesimpulan kalian itu sangat tepat. Jadi, nilai-nilai Pancasila dapat kita terapkan mulai dari hal kecil dalam keluarga dan sekolah, serta masyarakat. Saat kalian membantu teman, itu adalah Pancasila. Saat kalian menghormati perbedaan, itu adalah Pancasila juga. Saat kalian berdoa, itu juga bagian dari Pancasila. Setiap sikap baik yang kalian laksanakan adalah wujud nyata Pancasila dalam diri kalian. Kalian semua adalah Pancasila yang hidup. Sebelum kita tutup, mari kita refleksi sebentar. Apa yang kalian telah pelajari hari ini? Bagus. Aaron, nilai Pancasila apa yang paling berkesan buatmu hari ini dan mengapa? Luar biasa, Aaron. Itu adalah penemuan yang sangat berharga. Adakah yang masih belum jelas atau adakah yang ingin ditanyakan sebelum pembelajaran ini berakhir? Baik, kalau begitu, untuk pekerjaan rumah kalian, tuliskan minimal 5 contoh nyata penerapan nilai Pancasila yang kalian lakukan di rumah. Dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang simbol-simbol yang berkaitan dengan Pancasila. Jadi, kalian itu ada pekerjaan tambahan. Coba kalian amati benda-benda sekitar di rumah yang berkaitan dengan Pancasila. Nah, sebelum kita tutup, Ibu ingin berpesan, mulai hari ini jadilah Pancasila yang hidup. Mulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dan mulai sekarang. Kalian adalah generasi penerus bangsa, dan Pancasila ada dalam hati dan tindakan kalian. Nah, mari kita akhiri dengan doa bersama. Keza, silakan pimpin doa. Baik, hari ini pembelajarannya sudah selesai. Ibu akhiri, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Om Santi.
Santi, Santi Om. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan materi, kesalahan pengucapan, serta kurang sempurnanya video ini dan editing video ini. Sekian dari saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam harmoni.